Hai, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kalau kalian belum klik tombol subscribe di bawah, langsung diklik aja tombolnya dan kita langsung aja ke video pembahasannya. Assalamualaikum. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk nge-review barang belanjaan aku lagi untuk keperluan di dapur, dan ini aku beli dari toko online di Shopee. Buat teman-teman yang lagi cari perlengkapan untuk di dapur dan di rumah, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu ya. Sebelum ke videonya, aku mau ngajakin teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kalau udah diklik tombol subscribe-nya, kita langsung aja ke review barang yang pertama. Untuk barang yang pertama, aku ada beli beberapa barang dari toko online di Shopee. Nama tokonya Nivalis_Jakarta. Untuk barang yang pertama, aku ada beli alat untuk mencuci beras. Ini tuh bisa kalian gunain juga untuk mencuci kacang-kacangan atau sayuran-sayuran kecil gitu. Ini juga bentuknya unik banget ya menurut aku, karena dia tuh kayak tangan gitu. Di bagian ujung-ujungnya itu ada jari-jarinya. Udah gitu juga di bagian bawahnya dia ada saringannya, dan lubang saringannya itu nggak terlalu besar. Jadi ini cocok banget digunain untuk mencuci beras, karena nanti kalau misalnya berasnya mau disaring gitu ya, berasnya nggak tumpah. Udah gitu juga dia bentuknya ergonomis, jadi gampang banget digenggam, dan di bagian ujung handlesnya juga dia ada lubangnya untuk penyimpanan. Alat pencuci beras ini tersedia dalam dua warna, ada warna putih kayak gini dan warna krem, dan ini juga harganya cuma 5 ribuan aja. Untuk barang yang kedua, aku juga ada beli gantungan untuk di lemari dapur. Jadi ini tuh bisa kalian gunain untuk simpan gelas atau cangkir gitu. Jadi nanti untuk bagian atasnya itu kalian sisipin aja di lemari dapur. Nah ini tuh ada 6 hook ya, jadi bisa kalian gunain untuk simpan 6 gelas. Dan di bagian belakangnya juga dia ada lubangnya untuk kalau misalnya kalian mau pasangin baut gitu ya, biar lebih kuat. Ini tuh bahannya dari besi gitu, dan kualitas besinya juga dia tuh bagus karena tebal, jadi harusnya ini kuat. Ini juga tersedia dua warna, ada warna putih kayak gini dan warna hitam. Untuk harganya sendiri aku beli di harga 10 ribuan aja. Barang yang selanjutnya aku juga ada beli alat untuk membuat bakso atau sendok bakso gitu. Jadi ini tuh udah banyak banget yang review. Ini tuh ada dua bagian, ada yang bagian kecil dan besar. Jadi untuk ukuran baksonya juga bisa kalian sesuaiin sama yang kalian mau. Udah gitu dia ada sekat-sekat untuk mastiin kalau bakso yang kalian buat itu nanti ukurannya sama. Dan ini tuh terbuat dari bahan plastik yang bagus ya menurut aku, karena dia tebal. Dan untuk keterangan dari toko juga bilang kalau ini tuh alatnya udah BPA free, jadi dia aman untuk bahan makanan. Dan ini tuh ada dua piece, ada bagian untuk cetak bakso dan untuk tuangin baksonya ke dalam kuali gitu. Untuk di toko ini tuh warnanya cuma ada yang krem ini doang ya, dan untuk harganya juga ini menurut aku murah banget. Ini tuh nggak sampai 5.000, dia itu cuma 4 ribuan aja. Untuk barang yang selanjutnya, ini aku ada beli kuas atau sikat untuk membersihkan komputer. Ini tuh bisa kalian gunain untuk ngebersihin bagian sela-sela terkecil di komputer kalian, kayak misalnya keyboard gitu ya, karena di keyboard itu kan banyak banget sela-selanya. Kalian bisa ngebersihin debu di keyboard kalian pakai kuas ini. Ini tuh ada dua bagian, ada sikatnya dan ada pengkinya. Nanti aku bakal kasih lihat ke kalian cara ngeluarin pengkinya. Dan ini juga aku gunain untuk ngebersihin keyboard aku di rumah kayak gini. Ini gampang banget digunain karena dia juga sikatnya itu nggak terlalu lembut dan nggak yang kaku banget juga, jadi dia bisa masuk ke bagian sela-sela keyboard. Terus ini juga mau aku gunain sebagai alat untuk ngebersihin perlengkapan makan aku di rumah. Kalau misalnya aku lagi cuci alat-alat perlengkapan makan, khususnya itu untuk bagian tutup botol itu kan banyak sela-selanya ya, jadi aku gunain kuas ini untuk ngebersihin sela-sela di bagian tutup botol. Dan alhamdulillah bisa ngebersihin bagian tutup botol aku tanpa banyak effort. Ini juga tersedia banyak warna. Aku pilih warna putih hitam kayak gini biar matching aja sama perlengkapan makan aku yang lain. Dan kalau misalnya kalian udah selesai gunain, ini tuh gampang banget juga untuk disimpan karena dia bentuknya ramping, jadi bisa kalian simpan bareng sama sendok garpu, atau bisa kalian gantungin juga karena ini tuh di bagian ujungnya ada lubangnya ya untuk penyimpanan. Untuk harganya juga ini tuh terjangkau banget ya, ini tuh cuman 1000-an aja.
Untuk barang yang selanjutnya, ini aku ada beli tisu basah untuk di dapur, dan ini juga multifungsi. Untuk tisu basah ini tuh bisa kalian gunain untuk membersihkan area dapur kayak kompor, meja makan, meja dapur, dinding di dapur juga bisa kalian bersihin pakai ini. Karena tisu ini tuh bisa ngebersihin bekas-bekas minyak. Kalau misalnya kalian habis masak itu kan minyaknya banyak banget, bisa kalian bersihin pakai tisu basah ini. Dan tisu basah ini tuh udah ada cairan sabunnya, jadi kalian nggak perlu tambahin sabun lagi kalau misalnya mau ngebersihin area dapur. Dan dia juga udah ada klip plastik di bagian packagingnya, jadi untuk tisu basahnya itu nggak gampang kering. Untuk ukuran tisu basahnya juga dia lebar ya, ada di 18 cm x 14 cm, jadi ini cukup untuk ngebersihin area dapur, dan isinya itu ada 30 lembar. Untuk keterangan dari tokonya itu, tisu basah ini bisa kalian gunain untuk membersihkan area dinding dapur dan tidak meninggalkan bekas. Sudah ada cairan sabunnya, bebas bakteri, bahannya lebih tebal dan tidak mudah sobek, dan ini tuh bisa kalian gunain untuk ngebersihin bagian kompor, dinding kompor, meja makan, dan area masak. Ini tuh aku beli harganya 10 ribuan aja. Kalau misalnya kalian mau samaan juga, kalian tinggal langsung cari aja, linknya ada di description box aku. Untuk barang yang selanjutnya, aku juga ada beli tempat bumbu untuk di dapur, dan ini tuh tempat bumbunya ada 4 skat gitu, dan kita juga udah dilengkapin sama 4 buah sendok kecil. Untuk tempat bumbunya itu dia bersekat kayak gini, dan di bagian tutupnya juga dia itu transparan ya, pakai plastik mika transparan gitu, jadi kita bisa lihat dari luar untuk isi dari tempat bumbunya itu apa. Dan tempat bumbunya ini juga hanya untuk bumbu kering aja, nggak bisa untuk bumbu basah, karena kalau pakai bumbu basah gitu dia bakal gampang tumpah, karena ini tuh tutupnya nggak yang kedap udara, dan bumbu basahnya itu bisa cepet basi ya kalau misalnya kalian simpannya itu di suhu ruangan, kecuali mau kalian simpan di dalam kulkas. Oke, untuk keterangan dari tokonya juga, ini tuh bahannya dari plastik PP dengan kualitas food grade. Untuk ukurannya dia ada di 13,5 kali 13,5 kali 8 cm. Untuk tempat bumbu ini tuh harganya di 13 ribuan aja, dan ini tuh juga tersedia banyak warna, kalian bisa pilih aja, dan ini tuh aku pilih warna putih abu-abu biar sesuai sama tema di rumah aku nanti. Untuk barang yang selanjutnya ada self heating pack. Ini tuh pemanas makanan tanpa api gitu, jadi flameless heater box. Dan ini tuh baru pertama kali yang mau aku cobain, jadi aku masih ngeraba-raba ya, karena emang belum ada pengalaman. Ini menurut dari keterangan dari tokonya, dia itu bahannya plastik khusus, kualitasnya itu udah food grade, jadi aman untuk bahan makanan. Boxnya tahan panas hingga 100 sampai 120 derajat, sangat mudah untuk pemakaian tanpa ribet, tidak menggunakan api dan listrik, dapat digunakan dimanapun. Kotak atau box dapat dipakai berulang kali, sangat cocok untuk traveling, berkemah, hiking, memancing, untuk di kantor, dan untuk anak-anak kos gitu. Jadi ini tuh nanti untuk manasin makanannya itu pakai heating pack gitu, dan itu tuh untuk heating packnya kebetulan aku lupa beli, jadi ini cuman datangnya boxnya doang. Dan untuk ukurannya itu dia ada di 19,7 kali 13,5 cm, kurang lebih ada di 800 mili gitu ya untuk ukuran dalamnya. Dan ada dua pilihan juga, ada yang 1 skat dan ada 2 skat. Ini belum bisa aku cobain karena emang heating packnya itu aku lupa beli. Heating pack itu kayak pemanasnya gitu ya. Dan untuk heating packnya itu bisa digunain yang ukurannya 70 gram. Untuk ukuran yang 70 gram itu bisa untuk memasak kurang lebih 20 menitan gitu. Dan untuk self heating pack ini bisa kalian gunain untuk kayak memasak mie atau makanan-makanan instan gitu ya, karena ini tuh nggak memerlukan banyak waktu. Karena kalau misalnya mau masak masakan besar gitu pastinya nggak bisa, karena waktunya itu nggak yang cukup. Ini tuh cuman untuk kayak 10 sampai 20 menitan aja gitu. Untuk barang yang selanjutnya aku beli dari toko di Shopee, nama tokonya Mita Laris. Di toko ini tuh banyak banget alat-alat atau barang-barang yang bisa kalian gunain untuk keperluan sehari-hari di rumah, dan alat-alatnya itu unik-unik banget karena ini tuh kayak dari Jepang gitu sih ya, kayak produk-produk Jepang gitu. Dan untuk produk yang pertama yang mau aku review ke kalian, ini aku ada beli sikat untuk kaki. Jadi ini tuh sikatnya bentuknya unik banget ya, bisa kita gunain untuk membersihkan bagian tumit dan jari-jari kaki. Di sini tuh jadi ada 2 sikat gitu, ada di bagian depan dan bagian
bagian atas, dan sikatnya juga ini tuh lumayan keras gitu ya, nggak yang terlalu lembut. Jadi cocok buat scrubbing kaki kalau misalnya di tumit kalian itu udah pecah-pecah gitu ya kulitnya. Bahannya itu terbuat dari kayu dan bristle gitu. Aku nggak tahu ini bristle itu bahan apa, mungkin bahan dari sikatnya kali ya. Dan ini juga menurut aku kualitasnya bagus ya, kayunya tebal dan kuat, dan di bagian ujung kayunya juga ada lubang untuk penyimpanan. Dan ini juga aku beli harganya di 9 ribuan aja. Kalau kalian lagi cari sikat kaki kayak gini, kalian bisa langsung cek aja, linknya ada di description box aku. Terus untuk barang yang kedua dari toko yang sama, ini aku ada beli tali atau strap untuk pakai sepatu hak tinggi atau heels tinggi gitu ya. Ini tuh mempermudah kita kalau misalnya kita mau pakai sendal yang heelnya agak tinggi dan bisa lebih leluasa kalau misalnya mau jalan, kita bisa tambahin di sendalnya itu pakai tali ini. Jadi ini tuh bahannya dari karet gitu ya, jadi dia bisa mulur, dan ini tuh bisa kalian pasangin di sendal dan di kaki kalian gitu, di pergelangan kakinya. Dan karena ini tuh warnanya netral gitu, jadi ini cocok digunain untuk semua jenis atau semua warna sendal gitu. Terus ini juga warna hitamnya tuh ada glitternya, jadi cantik banget. Ini juga kalau nggak salah warnanya ada pilihan, kalian bisa langsung cek aja di tokonya kalau misalnya kalian nggak suka warna hitam dan mau disesuaikan sama sendal kalian yang warnanya lain. Dan harganya juga ini tuh aku beli cuman di 9 ribuan aja. Untuk barang yang selanjutnya masih dari toko yang sama, aku juga ada beli batu apung untuk scrubbing kaki. Jadi ini juga sama kayak produk yang sebelumnya ya, untuk scrubbing kaki gitu, cuman yang ini bentuknya dari batu apung. Ini sebenarnya aku udah tahu dari lama kalau misalnya mau ngebersihin tumit kaki yang pecah-pecah tuh bisa pakai batu apung. Cuman saat ini tuh kayak nyari batu apung agak susah, dan aku nemuin di toko ini. Ini untuk bentuk batu apungnya itu dia kotak persegi kayak gini ya. Ini lucu banget sih menurut aku. Cuman ini karena belum dicoba, jadi aku belum tahu ini bakal efektif apa enggak. Dan ini tuh bakal digunain untuk ngebersihin tumit yang pecah-pecah karena kebanyakan aktivitas. Dan ini juga bisa kalian barengin pakai si sikat scrubbing yang tadi ini. Jadi kalian bisa barengan ya makainya supaya kaki kalian itu bisa lebih bersih. Untuk batu apung juga ini harganya murah banget. Ini tuh cuma 9 ribuan aja. Dan kalau aku perhatiin memang di toko ini tuh harga barang-barangnya rata-rata kayak 9 ribuan aja gitu. Jadi buat kalian yang lagi cari barang-barang unik bermanfaat, kalian bisa langsung cek aja, linknya ada di description box aku. Untuk barang yang selanjutnya, ini untuk kebutuhan di dapur, aku ada beli alat untuk memeras jeruk gitu ya. Ini tuh ada 3 part, ada bagian bawahnya, ada bagian tengah untuk memeras, dan ada bagian tutup. Untuk kualitasnya itu dia dari plastik ya, ini tuh plastik PP food grade gitu, jadi aman untuk bahan makanan. Dia ada handlesnya di bagian belakang, dan ini untuk bagian pemerasnya itu dia ada lubang-lubang kecil untuk menyaring biji-biji dari jeruknya. Udah gitu ini tuh plastiknya nggak yang tajam ya. Untuk ujung-ujungnya itu dia rapi banget, jadi nggak tajam. Dan untuk penutupnya juga dia plastik transparan kayak gini. Ini tuh kayak dari Mika gitu sih ya untuk plastik penutupnya, jadi aman. Ini tuh ukurannya nggak terlalu besar, tapi juga nggak yang kecil banget, jadi cocok banget kalau kalian mau gunain ini untuk bikin perasan air jeruk ya untuk sarapan. Ini juga harganya murah banget, dan ini juga lagi diskon. Aku beli di harga 7 ribuan aja. Untuk barang yang selanjutnya aku ada beli dari toko online di Shopee, nama tokonya greenland.co.id. Dari toko ini aku ada beli 2 item, dan 2 itemnya ini sebenarnya kecil-kecil ya, cuman dia itu bungkusnya gede banget dan safety banget karena pakai bubble wrap yang tebel. Untuk barang yang pertama dari toko yang ketiga ini, aku ada beli centong nasi dengan tutup otomatis. Ini tuh udah banyak banget yang review ya dari teman-teman di YouTube, dan aku emang penasaran banget ini tuh beneran bisa tutup otomatis apa enggak. Cuman ini tuh aku nemunya harga yang murah banget dari Shopee, dan kualitasnya menurut aku ini biasa aja. Dan setelah aku keluarin dari tempatnya juga, ini tuh ada part yang copot ya. Aku nggak tahu ini emang gampang copot kayak gini apa enggak, cuman ini aku cobain tuh ternyata memang berhasil. Saat ditaro centongnya itu dia langsung nutup kayak gini, tapi ini tuh nggak yang rapet banget gitu ya saat nutup tuh. Harus kalian beresin sedikit biar dia itu lebih nutup. Overall ini tuh sebenarnya berfungsi ya, kayak yang diklaim katanya dia bisa nutup otomatis, tapi karena kualitas plastiknya tuh kayak yang kurang baik gitu, jadi dia kayak yang nggak rapet dan gampang copot juga. Aku kurang paham, apa mungkin karena aku belinya harga murah banget ya, karena setahu aku ini tuh harganya bervariasi, ada yang harganya lumayan tinggi juga. Cuman yang ini tuh aku belinya 6 ribuan aja, dan untuk ukuran dan kualitasnya itu kayak gini.
Barang yang selanjutnya aku juga ada beli kotak penyimpanan serbaguna yang bisa kalian gunain juga untuk kayak simpan barang-barang perintilan di lemari atau di drawer kalian. Ini tuh yang aku suka, dia udah ada tutupnya kayak gini, jadi dia steril gitu. Kalau misalnya kalian mau simpan kayak kapas atau cotton bud itu juga bisa banget karena dia itu ada tutupnya. Dan storage ini juga udah dilengkapin sama stiker kayak gini, jadi kalian bisa tulis aja kalian itu simpan barang apa di dalamnya, jadi kalian nggak ketuker dan nggak ribet juga ya saat mau periksa barang-barangnya, jadi nggak perlu kalian buka-buka lagi. Storage ini juga tersedia dalam berbagai macam ukuran, kalian bisa pilih aja sesuai sama yang kalian butuhin. Ini ada yang kecil, sedang, besar, dan panjang. Untuk ukurannya sendiri kalian bisa langsung cek aja di videonya, aku udah tulisin untuk ukurannya. Karena materialnya dia dari plastik, jadi udah pasti ini tuh ringan banget. Tapi ini tuh plastiknya kualitasnya oke banget karena di bagian pinggirnya itu dia nggak tajam. Dan kalau kalian perhatiin ini tuh warna putihnya juga cantik banget ya, karena dia itu bukan yang putih banget, dia kayak putih pastel gitu. Jadi cocok banget kalau misalnya kalian mau gunain sebagai dekorasi di rumah. Untuk storage yang kecil ini aku beli di harga 9 ribuan aja. Kalau kalian lagi butuh storage kecil-kecil kayak gini, kalian bisa langsung cek aja, linknya ada di description box aku. Untuk barang yang selanjutnya aku ada beli barang dari toko online di Shopee, nama tokonya Jolly Home Care. Dari toko ini aku ada beli stiker untuk di dapur gitu. Jadi kalau kalian hobi simpan makanan gitu ya di dalam kontainer makanan, kalian bisa tambahin stiker ini untuk indikator kalian, kayak misalnya tanggal expirednya, terus juga konten yang ada di dalam kompartemen itu juga apa, kalian bisa tulisin aja di stiker ini. Jadi di stikernya itu udah ada keterangan tanggal dan konten, kalian tinggal tambahin aja untuk tanggal kadaluarsanya itu tanggal berapa, dan isi dari kontainer makanannya juga apa, kalian bisa tulisin di stiker ini. Ini untuk ukuran stikernya sendiri itu ada di 5,8 kali 5,8 kali 2,7 cm. Jadi ini tuh lumayan lebar, kalian bisa tulis macam-macam di stiker ini. Dan untuk stikernya juga dalam satu rollnya ada 120 lembar, jadi bisa kalian gunain untuk kebutuhan macam-macam di dapur. Untuk bahan stikernya sendiri tuh dia dari kertas, tapi kertasnya itu kualitasnya oke banget karena dia tebal dan gak gampang rusak. Ini tuh mempermudah banget sih ya buat kita ibu-ibu di rumah yang suka simpen bahan makanan di dapur, supaya kita lebih tahu ini tuh bahannya kapan expirednya dan isinya itu apa. Kalian bisa pakai stiker ini, dan ini juga karena isinya banyak, jadi bisa kalian gunain berulang kali. Ini tuh satu rollnya harganya murah banget, ini tuh cuman 19 ribuan aja. Jadi itu dia video kita kali ini. Kalau informasi yang aku sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kalian, langsung diklik aja tombol like-nya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.